Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra, kembali lagi bersama Agis di program Cewi Cerita Weekend bareng Agis yang kali ini kedatangan tamu spesial dari Mojang Jajaka Kabupaten Karawang. Jadi di talk show kali ini adalah perdana ada podcastnya nih di Storada 89,4 FM Pangkal Perjuangan. Anyway, di pagi hari ini Mitra udah ngapain aja nih? Untuk menyambut pagi yang cerah ini, Agis sudah punya satu lagu yang mau kita puterin. Lagu dari Ran berjudul Selamat Pagi. Jangan kemana-mana, tetap di Storada 89,4 FM Pangkal Perjuangan. Oke, satu lagu sudah menyambut pagi kita di Sabtu pagi ini ya Mitra. Dan sekarang waktunya kita menyambut narasumber kebanggaan kita yang sudah sejak dari tadi pagi sudah standby di Storada nih. Di sini udah ada Kang Farid dan Teh Ratu. Oke, wilajeng injing Akang Teteh Sadayana, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Semangat untuk menyambut pagi hari ini ya Kang Teteh dengan talk show perdana nih di Storada ya, yang di-shoot langsung oleh para kru yang bertugas hari ini. Dan tanpa berlama-lama mungkin boleh Kang Teh kita perkenalan dulu sama mitra di rumah nih yang penasaran, kayaknya nggak asing, cuman kayaknya perlu kenalan lagi aja, soalnya kan aku belum kenal gitu. Ya boleh dari Teh Ratu. Sampurasun, Akang Teteh. Apa kabar semuanya? Senang bisa bertemu kembali lagi di tempat yang sama dan semoga dalam keadaan sehat walafiat. Tidak pernah bosan untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Ratu Tamara sebagai Mojang Pinili Kabupaten Karawang 2023. Dan tentunya saya tidak sendiri ya, bersama akang saya. Sampurasun semuanya, wilujeng enjing kasadayana. Tepangkeun wastapun Muhammad Farid Akbar. Simkuring salaku Jajaka Pinili Kabupaten Karawang tahun 2023. Oke, ya kalau tadi Teh Ratunya pakai bahasa Indonesia, kalau si Akangnya ya menggunakan bahasa Sunda. Kaget loh saya, karena kayak anak muda sekarang tuh kayaknya udah mulai gengsi ya pakai bahasa daerah gitu. Saya terenyuh gitu hatinya. Oke, Akang Teteh nih sekarang tuh lagi ngapain aja sih kesibukannya selain jadi Mojang Jajaka Pinili ya? Selain jadi Mojang Jajaka Pinili Kabupaten Karawang, kesibukannya apa aja sih? Kalau saya selain kesibukan menjadi Mojang Pinili Kabupaten Karawang, saya juga sedang berkuliah. Kebetulan sedang menjalani semester 3 di kampus Horizon University Indonesia, Fakultas Prodi Ilmu Kesehatan, S1 Keperawatan. Oh, ini calon-calon perawat. Amin ya. Oke, kalau Kang Farid sekarang selain jadi jajaka ngapain aja Kang? Kalau saya selain jadi Jajaka Pinili Karawang itu sehari-hari saya menjadi profesional atlet, juga content creator, freelancer, karena saya sedang gap year di 2 tahun ini. Oh ya. Jadi belum berkuliah. Berarti Kang Farid itu angkatan 2021 ya? Oh ternyata di bawah saya. Soalnya saya 2020. Jadi cuman nggak menutup kemungkinan untuk apa ya, lebih maju juga ya Kang. Alhamdulillah sudah, meskipun gap year itu nggak menutup kemungkinan buat mencoba hal-hal baru. Salah satunya jadi jajaka. Oke, nah kedatangan Akang Teteh Mojang Jajaka ke Storada kali ini mau ngebahas soal program kerjanya Mojang Jajaka Kabupaten Karawang nih yang mungkin perlu mitra ketahui sangat amat bermanfaat ya. Di sini ada program kerja Kita Besti dan Anom Pasagi ya, betul ya? Betul. Nah, coba yuk kita dengerin sama-sama apa sih program Kita Besti itu. Ini programnya siapa nih kalau boleh tahu? Programnya Teh Ratu ya. Nah, apa sih Teh program Kita Besti itu? Oke Teh, seperti yang kita ketahui ya, masalah kesehatan di Indonesia, terutama di Provinsi Jawa Barat dan di Kabupaten Karawang ini sedang melonjaknya angka stunting. Nah, selain sebagai menjadi duta pariwisata dan kebudayaan, saya juga sangat peduli akan yang namanya kesehatan. Oleh karena itu, saya dan kami
tentunya di Mojang Jajaka Kabupaten Karawang ini membuat program yaitu Kita Besti. Nah, artinya kelas ibu dan balita bebas stunting. Oke, jadi lebih berfokus kepada, kalau dari namanya ya, ini stunting nih emang jadi topik utama pemerintah Kabupaten Karawang juga akhir-akhir ini karena katanya lagi gencar banget dilaksanain. Nah, kalau boleh tahu target sasarannya itu siapa sih, Teh? Oke, mungkin kalau dari aku sendiri targetnya masyarakat umum, tapi yang diutamakan yaitu orang tua yang sudah mempunyai anak, bahkan peran orang tua yang akan mempunyai anak gitu Teh. Dari mungkin ibu hamil atau yang mungkin sedang mempunyai balita atau mempunyai anak usia 2 tahun. Oke, nah kalau yang kita ketahui stunting itu merupakan kondisi kurangnya tinggi badan anak ya, atau dibandingkan anak-anak seusianya yang mana terlihat cenderung lebih pendek ya, dan ini katanya bisa disebabkan oleh kurangnya gizi di 1000 hari pertama kelahiran. Nah ini juga cukup krusial karena mengingat kita juga akan menyambut Indonesia Emas di tahun 2045. Nah itu gimana tuh Teh? Mungkin dari program kita sendiri dari Kita Besti ini melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum. Lebih tepatnya minimal mereka mengetahui apa sih itu stunting, dan juga terutama kita harus mengenalkan untuk mencegahan stunting itu gejalanya seperti apa, dan tujuan kita itu kan menciptakan generasi muda untuk 2045 nanti. Dan di saat kita sosialisasi itu tidak hanya sosialisasi kita juga harus memberikan apa sih makanan yang baik untuk dikonsumsi di masyarakat dan tentunya diberikan kepada anak-anak. Seperti ibu hamil setelah melahirkan harusnya diberikan ASI sampai di umur 2 tahun karena itu ASI yang eksklusif ya Teh. Seperti itu. Oke, jadi memang mungkin ini yang dimaksud kayak kalau lagi penyuluhan stunting ya, itu suka dikasih telur, protein-protein gitu ya. Tapi memang di stunting di Karawang ini memang cukup tinggi ya? Cukup tinggi ya. Nah, itulah Mitra sebagai generasi muda udah waktunya kita memberi gebrakan ya, membuat perubahan buat masyarakat Kabupaten Karawang untuk mempersiapkan diri menuju Indonesia Emas dengan hal-hal yang sekarang lagi menjadi topik perbincangan utama yaitu stunting gitu ya. Nah kalau ngomongin soal program Kita Besti nih Teh, selain ngomongin soal stunting, kita tuh di program ini tuh ada apa aja sih subnya? Oke, subnya itu selain dari stunting ya, kita juga peduli akan kesehatan mental. Dimana sampai saat ini aku masih sering melihat orang-orang yang masih lupa ya akan kesehatan mental. Betul. Tapi tidak dengan kalangan remaja ya Teh, tentunya sekarang juga di kalangan dewasa seperti pekerja, itu sangat merupakan kesehatan mental. Dimana mungkin menurut aku seseorang itu perlu pendekatan ya, mungkin dia merasakan entah dari trust issue atau banyak sekali isu-isu di kesehatan mental yang terjadi pada kalangan remaja atau kalangan dewasa pada saat ini. Dan dimana tentunya Kita Besti ini juga peduli tentang kesehatan mental itu, dan harapannya dengan Kita Besti ini kita bisa melakukan pendekatan kepada kalangan umum, kepada remaja, dewasa tentang kesehatan mental ini. Tetapi kita tidak lupa juga untuk pada anak-anak ya Teh, karena anak-anak juga perlu nih yang namanya pendekatan kepada orang tua atau kalangan remaja yang dengan Kita Besti ini harapannya kita bisa lebih menjaga kesehatan mental. Oke. Jadi Kita Besti itu nggak cuman singkatan ya, tapi emang perannya gitu. Kita Besti ini kan kalau kata anak muda nih sekarang tuh kalau temenan tuh bestie gitu dipanggilnya ya. Jadi mungkin Kita Besti ini lebih untuk mudah dikenal sama masyarakat juga ya. Tapi sejauh ini Kita Besti di program Kita Besti itu udah ngapain aja tuh Teh? Kan tadi ada subnya, ada stunting, ada kesehatan mental gitu. Alhamdulillah di akhir bulan Desember kemarin ya Teh, kita berkolaborasi dengan Karawang Peduli ke Desa Kutamane, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang. Di sana kita melakukan sosialisasi juga tentang stunting, khususnya itu kepada ibu-ibu, dan alhamdulillahnya di sana sangat antusias sekali ya, walaupun sebenarnya itu
kampung terpencil sekali teh, sangat pelosok sekali, tapi sangat antusias. Dan di sana juga kita bukan hanya melakukan sosialisasi stunting, tapi kita juga mentoring kepada adik-adik di sana. Kita memberikan sedikit ilmu yang kita punya kepada adik-adik di sana tentang bagaimana mereka menggapai cita-cita mereka untuk nanti ketika mereka sudah dewasa apa yang ingin mereka raih, seperti itu. Dan tentunya yang bikin aku takjub di sana ya teh, walaupun dia di desa pelosok, ternyata memiliki keindahan alam yang sangat luar biasa. Iya, betul sekali. Ya, Karawang itu selain dengan budayanya yang beragam juga keindahan alamnya yang patut kita acungi jempol. Kalau ngomongin kita Besti, ini tuh sebenarnya tuh program Teh Ratu aja atau Kang Farid juga ikut berkontribusi di dalamnya? Kalau untuk kontribusi tentunya kita sama-sama bekerja selama menjabat, jadi sedikit banyaknya pasti saya bantu juga. Oke, masih tetap berkontribusi ya, collabs ya. Oh, jadinya collabs ininya ya. Tapi menurut Kang Farid nih melihat kondisi stunting di Kabupaten Karawang yang kayak sekarang terjadi, kira-kira bagaimana sih tanggapannya dan apakah Kang Farid sudah cukup merasa sebagai partner Teh Ratu, apakah sudah cukup merasa maksimal dalam melaksanakan program ini atau bagaimana Kang? Dikarenakan program ini pun baru launching ya, jadi kita belum 100% betul-betul memaparkan pemberdayaan tentang bahaya stunting ke beberapa daerah, jadi masih berjalan. Iya, masih. Oh, berarti masih baru dimulai. Betul, gitu ya. Tapi pastinya harapannya apa nih Kang buat program Kita Besti ini? Harapannya lebih memahami dan lebih memahami apa itu stunting, jadi akan tetap terjaga untuk anak-anak muda, juga untuk para keluarga yang di pelosok-pelosok desa. Iya, agar bisa mempersiapkan Indonesia Emas di tahun 2045 ya. Ya, ini salah satu program yang mungkin bisa dibilang sangat general, tapi juga sangat spesifik ya Teh, karena kita membahas stunting dengan target sasaran yang cukup general di semua kalangan. Karena kan stunting itu nggak cuman hanya bisa dikendalikan atau diantisipasi oleh para ibu, tetapi juga oleh para ayah ya. Betul. Para ayah, yang mana peran orang tua itu sangat diperlukan juga dalam mencegah stunting. Apalagi kita akan menuju Indonesia Emas 2045. Jadi sudah waktunya para orang tua aware terhadap stunting dan terhadap kesehatan mental. Betul ya? Nah, sebelum kita bahas soal program yang satu lagi, programnya Kang Farid, kita break dulu sama satu lagu yang punya banyak makna nih dari Hi-Fi ya. Katanya lagu ini tuh positive vibes banget gitu ya. Kita dengerin sama-sama bareng mitra di rumah ya. Lagu dari Hi-Fi berjudul Satu-Satunya. Oke, mitra, kembali lagi bersama Agi setelah tadi kita dengerin satu lagu dari Hi-Fi berjudul Satu-Satunya. Nah, sekarang kita waktunya mendengarkan satu lagi program kerja dari Mojang Jajaka Kabupaten Karawang ini ya, yang katanya juga nggak kalah populer. Atau sudah launching belum sih programnya Kang Farid ini? Untuk program sendiri saya kebetulan baru hari ini launching. Oh, baru hari ini ya. Ya semoga akan menjadi populer di masyarakat ya. Oke, nih Kang Farid ini punya program yang namanya Anom Pasagi. Benar ya Kang? Pasagi. Anom Pasagi itu apa sih Kang sebenarnya? Oke, kita bahas Anom Pasagi ya. Iya. Mengapa Anom Pasagi? Dari Anom Pasagi itu diambil dari perkata dari bahasa Sunda yang berarti anom itu muda, lalu pasagi itu persegi. Nah, lalu pasagi persegi juga ada makna tersendiri, yaitu memiliki empat sisi yang sama, bisa dikatakan sempurna. Nah, di empat sisi itu pun persisinya mempunyai makna juga yang bermakna, yaitu
nyunda, nyantri, nyakola, turun nyantika. Wow. Bahasa Sunda juga. Tuh. Oke, jadi dari namanya ini udah sangat filosofis ya Mitra. Betul. Pasagi itu berasal dari kata persegi yang terdiri dari 4 pilar tadi. Betul. Nyunda, nyantri, nyakola, tur nyantika. nyantika ya. Betul. Kira-kira per pilar ini bisa dijelasin nggak sih Kang? Maksudnya tuh nyantri, nyakola Boleh, itu bisa. apa aja maksudnya? Membahas nama dulu ya. Iya. Jadi Anom Pasagi itu bisa diartikan sebagai muda serba bisa. Oh, muda serba multi talent kalau kata anak sekarang. Iya benar. Tapi di dalam multi talent itu dia nyunda, nyantri, nyakola, tur nyantika. Jadi ada nyundanya yaitu jembar budayanya, juga nyantri yaitu pengkuh agamanya, juga nyakola luhung elmuna, juga nyantika dari adab dan etika. Oh, jadi kayak aspek-aspek kehidupan Betul. gitulah ya istilahnya. Tapi di Anom Pasagi ini karena tadi aku tuh udah agak notice nih, Mitra di rumah juga notice mungkin ya dari perkenalannya Kang Farid yang pakai bahasa Sunda. Ini tuh dalamnya ada apa aja sih Kang Anom Pasagi ini? Nah, di dalam Anom Pasagi ini, jadi kita bertujuan untuk mendorong para pemuda-pemudi di Kabupaten Karawang agar lebih aware, agar lebih mencintai tentang seni dan budaya, khususnya di Kabupaten Karawang. Oke. Karena di zaman sekarang yang canggih ini, anak muda itu sangat susah dan jarang ditemukan yang mencintai seni dan budaya. Ya benar. Maka dari itu berawal dari diri sendiri dulu agar bisa diikutin oleh para nonoman singa berbangsa atau pemuda di Para Kabupaten pemuda ya. Karawang. Betul. Iya memang kayaknya semenjak era globalisasi ini ya, nggak cuma di Karawang tapi di Indonesia, anak muda tuh udah mulai terpengaruh sama akulturasi gitu. Jadi kayak budaya-budaya luar itu udah diadaptasi sama kita ya. Apalagi para contohnya nih para K-popers ya. Para K-popers sebenarnya nggak ada yang salah, cuman kalau kita melupakan budaya yang kita miliki itu adalah hal yang kurang baik juga untuk dilakukan. Nah, di dalam Anom Pasagi ini ada kegiatan apa aja sih Kang kira-kira? Untuk kegiatannya di Anom Pasagi ini nanti kita akan mengunjungi salah satu kegiatan ya, mengunjungi beberapa destinasi atau beberapa tempat budaya di Kabupaten Karawang yang telah lama redup. Oh iya. Jadi akan kita sounding kembali, akan kita beritahu kembali kepada para pemuda di Kabupaten Karawang agar mereka tahu di Karawang, oh ada seni dan budaya ini ternyata. Tuh. Iya bener. Apalagi kalau di Karawang tuh sekarang mall udah, tahu kan ya. Mall udah, meskipun di Karawang juga nama mallnya tetap East Jakarta gitu ya. Nah, jadi masyarakat modern itu cenderung lebih suka hal-hal yang berbau modern gitu ya, biar nggak ketinggalan zaman. Padahal sebenarnya nih Mitra, kebudayaan itu juga menjadi hal yang cukup penting untuk kita tanamkan kepada anak-anak kita atau kepada diri sendiri khususnya, supaya tidak melupakan siapa diri kita yang sebenarnya atau identitas diri kita sendiri. Nah, rencananya nih Kang di Anom Pasagi ini selain mengunjungi tempat-tempat budaya yang sudah redup itu ada apa lagi? Nah, nanti kita aktif juga di media sosial. Nanti teman-teman mitra pendengar setia Sturada bisa follow @anom_pasagi. Anom Pasagi. Ya, jadi nanti kita sounding di media sosial juga, kita mengunjungi ke beberapa tempat yang kebetulan collab sama programnya Teratu. Di collab lagi. Ya. Jadi selain tadi mau sosialisasi stunting, sekalian juga nyari tempat budayanya gitu. Oke. Ya inilah sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui ya. Jadi memang ini tuh jadi hal yang kompleks, enggak cuman mengedukasi dari segi kesehatan, tetapi juga dari segi kebudayaan. Ini cukup keren. Sebagai Mojang Jajaka yang penuh inovasi untuk membangun Karawang dan sumber daya manusia di Kabupaten Karawang untuk menjadi lebih baik. Nah, Anom Pasagi sendiri ini tadi kalau kayak kebudayaan gitu, kayak berarti termasuk tempat sejarah, Kang? Ya. Betul, termasuk tempat sejarah juga karena budaya di Kabupaten Karawang itu cukup lumayan, bahkan banyak yang telah
bahkan diklaim oleh wilayah lain. Ada juga gitu. ya. Ada kasusnya ya? Betul. Wow. Jadi kita jangan sampai melupakan sejarah seni budaya di Kabupaten Karawang. Nanti kita sounding lagi ketika nanti sama Teh Ratu mengunjungi beberapa tempat, jadi kita sounding lagi. Oke, jadi masih dalam tahap proses perencanaan ya, dan hari ini perdana launching berarti. Betul. Kalau Teh Ratu tadi Kita Besti itu udah launching sejak lama atau? Kebetulan kalau mungkin launching di bulan Desember Di itu bulan Desember. masih kolaborasi sama Karawang Peduli. Oh, ada kolaborasi juga Iya, ya. Kita ikut serta dalam acara Karawang Peduli di sana. Mm. Oh, yang pengabdian itu nggak sih? Betul. Oh, ya benar itu juga sempat menarik perhatian aku pribadi ya, karena kebetulan rumahku di sana. Iya, di daerah sana juga di Karawang Selatan. Dan waktu itu ada temen aku juga yang anak Karawang Peduli itu sempat ngajak, tapi kebetulan aku juga belum tahu ya. Karena mungkin ini tuh sempat dibuka volunteer atau just kayak collab terus ke sana aja teh. Kalau dari kita kemarin itu kita collab antara Moka Karawang dengan Karawang Peduli. Oke, Iya. collab ya. Iya. Nah, kalau dari Kang Farid nih di program yang Anom Pasagi itu, kira-kira yang diikut sertakan siapa aja sih, Kang? Oh, diikut sertakan semua dari pihak Mojang Jajaka juga kami harap bisa berkontribusi dengan program kami, karena program ini pun meliputi banyak hal, jadi bermanfaat bagi semua kalangan dari anak muda bahkan sampai yang sepuh. Jadi nggak cuman yang sepuh-sepuh aja ya yang masih peduli sama Betul. budaya Karawang, tapi mengajak anak muda juga. Tapi ini kalau yang Anom Pasagi ini nggak melibatkan masyarakat umum ya, kayak misal open volunteer gitu. Untuk Anom Pasagi ini belum ada tujuan untuk kedepannya bagaimana. Nah, jadi paling untuk sekarang kita berjalan seperti biasa dulu. Nanti melibatkan dulu sama Kita Besti dulu. Oke. Nanti berjalan ke depan. Oke, nah harapannya nih Kang buat Anom Pasagi, karena dari namanya yang cukup unik, ini kayaknya kalau di launching tuh bakal bikin kepo gitu ya, kepo para anak muda. Karena kalau betul nih Kang Farid ini berasal dari Karawang juga. Karawang asli kan. Karawang asli ya, Warlock ya. Warga lokal. Warlock, jadi tahu lah ya di mana aja tempatnya. Betul. Ya. Tapi udah ada kepikiran nggak mau kemana aja nih buat langkah awal? Langkah awal kita paling karena banyak teman saya di kebudayaan Karawang, jadi kita paling mengunjungi beberapa organisasi tentang seni dan budaya di Kabupaten Karawang. Contohnya komunitas Ikat Karawang, Bedog Karawang. Oh, itu ada ya? Ada. Wow, baru tahu loh saya. Iya, bener. Jadi sejauh ini rencananya masih untuk ke komunitas-komunitas ya, Betul. melestarikan mereka, karena mungkin ya itu tadi saya juga kan kurang tahu nih. Nah, dengan adanya program ini mungkin ya, jadi memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa di Karawang itu punya keberagaman budaya dan kelompok-kelompok yang ikut melestarikan. Yang saya tahu tuh komunitas ontel itu termasuk gak? Ontel sebetulnya termasuk, akan tetapi dia kan bukan dari Kabupaten Karawang. Oh, bukan jadi, dari, bisa masuk, cuma kita dahulukan yang di Kabupaten Oh, Karawang. jadi diprioritaskan yang di Kabupaten Betul. Karawang dulu ya, Iya. karena kita adalah Mojang Jajaka Karawang Betul, gitu ya. bangsa. Iya, betul sekali. Nah, semoga harapannya apa sih Kang buat program ini? Saya harap dengan program ini, dengan program Anom Pasagi, para pemuda-pemudi di Kabupaten Karawang termotivasi akan pentingnya peduli tentang memulai budaya Sunda, memulai budaya yang ada di Kabupaten Karawang. Karena kita juga bisa mengikuti zaman, tetapi jangan melupakan budaya. Iya. Karena kita juga bisa gue elu gitu. Benar. Tapi jangan lupa sama
Abdi Anjeun. Abdi Anjeun ya. Ya sebenarnya saya juga jadi agak kagok gitu ya, karena mungkin kalau ketemu teman-teman udah jarang yang ngomong Abdi Anjeun ya gitu. Jadi kebanyakan lo gue en. Oke. Ya semoga program-program kerjanya dapat terlaksanakan dengan baik Akang Teteh ya. Sebagai salah satu pemuda juga di Karawang, aku juga sangat antusias nih menyambut kalau misalkan ada open volunteer gitu. Barangkali ya ada open volunteer atau yang melibatkan anak muda di Karawang ya, semoga bisa berjalan sesuai sebagaimana yang telah ditetapkan tujuan-tujuannya, dan yang pastinya bermanfaat buat masyarakat Karawang, terlebih lagi anak muda yang akan menghadapi Indonesia Emas di 2045. Dan ngomongin soal program kerja yang tadi harapan-harapannya sudah kita sampaikan ya Mitra, dan kita juga masih punya banyak mimpi-mimpi tentunya ya, nggak cuman dari program-program kerja ini, tetapi juga masih punya banyak mimpi-mimpi yang perlu kita capai. Seperti satu lagu yang mau kita puter setelah ini, lagunya dari Putri Aryani yang berjudul Mimpi. Jadi Mitra jangan kemana-mana, tetap di Sturadal 88.4 FM Pangkal Perjuangan. Oke Mitra, setelah tadi kita dengerin satu lagu dari Putri Aryani berjudul Mimpi ya, relate banget sama para anak muda di Kabupaten Karawang yang mungkin punya banyak mimpi dan harapan-harapan di tahun yang baru ini ya. Anyway, ini juga Ceriwis di minggu pertama di tahun 2024 nih. Jadi perdana mengundang Akang Teteh dari Mojang Jajaka Kabupaten Karawang. Dan ngomongin tadi soal banyaknya program kerja, terus juga kegiatan-kegiatan. Nah, kira-kira nih boleh nggak sih Kang Teh share sedikit pengalaman semenjak jadi Mojang Jajaka itu udah ngapain aja, dari Kang Farid mungkin? Sedikit banyak, ternyata lebih banyak pengalaman tentang kebudayaannya di Mojang Jajaka ini. Karena saya sebelumnya tidak terlalu membrandingkan bahwa ini gue nih, gue atau budaya kayak gitu. Jadi lebih pas jadi menjadi Jajaka Pinili, lebih dalam lagi memperdalam ilmu seni dan budayanya. Contohnya dari sisi bahasa, yaitu menghafalkan undak usuk. Undak usuk bahasa. Betul. Jadi memperbaiki dan terus memperkuat undak usuk bahasa Sunda yang bagus dan benar. Itu salah satu contohnya ya. Betul. Dari segi bahasa. Semenjak jadi Jajaka ini berarti Kang Farid itu kurang lebihnya sudah mahir. Udah mahir belum nih ngomongin bahasa Sunda? Untuk menjawab mahir sih boleh lah ya. 50-50 lah ya. Ya, jadi sudah gimana Kang setelah menjadi Mojang Jajaka jadi Jajaka Karawang, makin cinta nggak sih sama Kabupaten Karawang? Jelas makin cinta. Makin cinta ya. Karena menjadi pemuda panutan atau nonoman panutan itu bukan hal yang mudah juga. Benar. Tentunya dengan sikap yang menjaga sikap yang baik kepada masyarakat luas, agar ini ternyata betul ya Jajaka Pinili Kabupaten Karawang, dengan pengetahuan, wawasan, atau balik lagi kan pas lagi nyunda nyantri nyakola tur nyantika. Oke, itu dia prinsip hidupnya ya. Prinsip hidup yang akhirnya dijadikan suatu program kerja yang mana mungkin semoga bisa menginspirasi nonoman ya, nonoman bener ya, menginspirasi nonoman di Kabupaten Karawang. Nah, kalau dari Teh Ratu nih ya kan sebagai perempuan, karena pastinya banyak dong nih perempuan tuh sekarang tuh jadi jadi trendsetter banget gitu ya kayaknya. Semenjak jadi Mojang, Teh Ratu udah ngapain aja? Oke, semenjak jadi Mojang Pinili tentunya mempunyai tanggung jawab yang besar ya Teh ya. Selain menjadi panutan nonoman singa perbangsa, kemarin itu aku sempat berkunjung bersama Kang Farid ke salah satu kecamatan di Kabupaten Karawang, yaitu dia melaksanakan hajat bumi. Dan menurut aku hajat bumi di Kabupaten Karawang itu hampir punah. Aku dan di sana kita melihat
bagaimana hajat bumi dilaksanakan seperti itu. Dan tentunya balik lagi ke programnya Kang Farid tadi, itu sangat masuk di Anom Pasagi, membudayakan Kabupaten Karawang seperti itu. Dan tentunya semenjak menjadi Mojang Pinili, saya juga banyak belajar tentang bahasa Sunda, lebih mendalami bahasa Sunda, tentunya mengenalkan kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Karawang seperti itu Teh. Iya, tapi kalau nih penasaran nih, kalau jadi Mojang Jajaka itu harus asli Karawang ya? Betul ya, karena dia juga mewakili kabupaten itu Teh. Gitu. Jadi kalau pageant-pageant lain ya di Karawang kan katanya yang penting domisili Karawang. Kalau Moka itu berarti bener-bener harus real ya. Iya. Harus real cuy. Harus real. Jadi orang Karawang karena memang mempresentasikan para pemuda di Kabupaten Karawang. Sejauh ini ya, seneng gak sih jadi Mojang Jajaka? Seneng lah ya. Alhamdulillah senang. Seneng, saya aja seneng liatnya. Oke Mitra, itu dia beberapa pengalaman dari Teh Ratu dan Kang Farid semenjak jadi Mojang ya. Ada nggak sih Teh Kang yang mau disampaikan buat para kaula muda di rumah nih yang lagi nonton, dan buat mitra di rumah yang lagi mendengarkan, pesan-pesannya untuk untuk menyambut Indonesia emas di tahun 2045. Iya. Oke, apa nih pesan-pesannya? Ya kalau dari aku mungkin jangan lelah untuk menggapai cita-cita kalian, mimpi kalian, karena perjalanan belum selesai, bahkan baru dimulai. Dan ciptakan di tahun 2024 ini menjadi tahun kalian dan untuk mencapai generasi muda di 2045. Asik. Dari Teh Ratu, tanggal berapa nih? Ratu 6 Januari 2024. Oke, kalau dari Kang Farid nih Kang, sebagai jajaka yang, karena kalau kita lihat nih ya, pemuda-pemuda sekarang tuh pada menghilang ya, nggak tahu kemana ini. Nih Kang Farid nih pengen remind apa buat anak muda di rumah? Pesan saya untuk para pemuda di Kabupaten Karawang yaitu jangan pernah mengucilkan atau melupakan sedikit pun tentang seni dan budaya, karena di dalam budaya itu sangat banyak tentang apa itu arti kehidupan. Contohnya dengan kita mampu berbahasa Sunda yang baik, mahir, itu menjadikan senjata. Senjata contohnya salah satunya yaitu ketika kita mengunjungi rumah mertua. Aduh, berat banget contohnya ya. Berbahasa yang baik dalam berbahasa Sunda, maka dari itu dinilainya sama mertua itu jadi senjata banget. Itu salah satu contoh privilege kecil, ya, kalau kata anak sekarang jadi punya privilege gitu. Itu salah satu contoh kecil. Tetapi masih banyak contoh lainnya, maka dari itu follow @anompas. Promosi ya. Oke, itu dia Kang Teh. Terima kasih atas waktunya, atas edukasinya. Semoga programnya berjalan dengan lancar dan pastinya semoga mimpi-mimpi Mojang Jajaka dan pemuda-pemuda di Kabupaten Karawang juga tercapai di 2024 ini ya. Dan mungkin ada sedikit sepatah dua patah kata atau pengen promosi sosmed, boleh nih. Boleh, untuk kalian yang masih penasaran Kita Besti itu apa, boleh langsung di follow aja di @kitabesti_. Nah, nanti di sana kita bakal berkunjung ke beberapa kecamatan yang di Kabupaten Karawang. Mungkin salah satunya kecamatan kalian akan kita datangi. Nah, iya. Yang pengen ketemu sama Teh Ratu dan Kang Farid ya, yang kepo seperti apa sih Mojang Jajaka Kabupaten Karawang itu. Nah, nanti boleh tungguin aja ya. Tungguin aja di rumah karena nanti akan berkunjung ke rumah-rumah warga katanya. Kalau Instagramnya Teh Ratu sendiri apa? Boleh di @ratu U-nya double, Tamara A-nya double _ Oke ya, nanti dicatat di bawah ini. Jangan lupa di follow ya Mitra, ini kalau buat endorse bisa ya. Oke, kalau Kang Farid, Kang. Untuk Instagram pribadi saya yaitu @akbarfarid, D-nya juga 3 sama. Kok triple gini ya? Sama izin saya mau menyampaikan sesuatu. Boleh. Jika teman-teman sekalian dari Instagram saya atau pendengar setia Surada
ada gebrakan baru atau inovasi, boleh nanti collab aja sama Anompas Sagi atau Oke. kita Besti. Iya. Jadi nanti kita sebaik mungkin nanti kita handle. Gitu ya. Iya. Kalau mau mutualan sama Kang Tetehnya boleh kan ya? Boleh. Boleh tuh Mitra, nanti kalau Mitra follow langsung di fallback nih hari ini juga. Oke. Tapi nggak di fallback dulu. Nggak di fallback dulu. Harus DM dulu. Oh, harus DM dulu ya. Betul. Aduh, karena tiba-tiba ada yang request DM ngajak kenalan gitu. Oke dia Mitra, itu dia talk show kali ini. Aduh seru banget, nggak kerasa udah 1 jam loh kita berbincang-bincang ya. Nggak kerasa, dan talk show kali ini benar-benar insightful banget buat aku sendiri dan Mitra di rumah juga. Tadi ngomongin stunting, ngomongin kesehatan mental, dan ngomongin soal kebudayaan Karawang yang harus kita lestarikan. Untuk menutup perjumpaan kita di talk show kali ini, Agis sudah punya satu lagu yang menggambarkan para mojang jejaka Kabupaten Karawang. Lagi-lagi lagunya dari Hi-Fi berjudul Indahnya Dirimu. Jadi Mitra jangan kemana-mana, tetap di 105,4 FM Pangkal Perjuangan. See you.